Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teman-teman semua, kita kembali bertemu dalam mata kuliah pengantar bisnis startup, dan pada pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai tentang e-bisnis ya, atau electronic business ya. Capaian pembelajarannya adalah setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan rekayasa bisnis bidang TI, pengertian bisnis dan e-bisnis, dasar-dasar aplikasi e-bisnis, ada ERP, CRM, SCM, dan bentuk e-bisnis. Definisi rekayasa adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia yang diselesaikan lewat bidang ilmu dan pengalaman praktis yang pernah dilakukan. Rekayasa memiliki dua makna, yaitu dari tidak ada menjadi ada, dan penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang efisien. Ya. Jadi, rekayasa bisnis berbasis IT ini adalah penerapan ilmu dan teknologi untuk menyelesaikan permasalahan manusia yang diselesaikan lewat bidang ilmu dan pengalaman praktis yang pernah ada. Sedangkan rekayasa itu bisa didefinisikan artinya dari yang tidak ada menjadi ada, jadi sesuatu yang belum pernah ada menjadi ada, dan penerapan kaidah-kaidah ilmu dalam hal perancangan, pembuatan konstruksi, serta pengoperasian kerangka, peralatan, dan sistem yang efisien. Definisi teknologi informasi. Menurut Hack and Kin, bahwa teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu Anda bekerja dengan informasi dan melakukan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Lalu Williams dan Sawyer, teknologi informasi adalah teknologi yang menggabungkan komputasi dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Sedangkan Martin, bahwa teknologi informasi adalah teknologi yang tidak hanya pada teknologi komputer saja, di hardware dan softwarenya, yang akan digunakan untuk memproses dan menyimpan informasi, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirim atau menyebarluaskan informasi. Fungsi teknologi informasi, ya, ada yang capture, ada sebagai transmit, ada yang store, ada yang retrieve, ada yang manipulate, dan display. Ini fungsi dari TI ini ya. Ya sekarang sudah banyak mulai digunakan ya teknologi informasi ini ya, apalagi di era yang sekarang perkembangan teknologi digital cukup pesat, semua sangat dimanfaatkan ya. Dimulai dari kemarin pandemi COVID, khususnya di dunia pendidikan saja, dari mulai sekolah dasar itu sudah mulai memanfaatkan fasilitas teknologi dengan cara online ya, atau sistem daring ini. Ada yang menggunakan MS Teams, ada yang menggunakan Zoom gitu ya. Kita bisa memanfaatkan teknologi untuk tetap memberikan ilmunya secara online. Nah, bisnis atau niaga adalah kegiatan memperjualbelikan barang atau jasa dengan tujuan memperoleh laba. Oke ya, ini kembali lagi tujuan utama bisnis adalah jual beli untuk mendapatkan keuntungan. Dalam ilmu ekonomi, bisnis adalah suatu organisasi yang menjual barang atau jasa kepada konsumen atau bisnis lainnya untuk mendapatkan laba. Secara historis, kata bisnis berasal dari bahasa Inggris, business, yaitu dari kata dasarnya busy, yang berarti sibuk, dalam konteks individu, komunitas, ataupun masyarakat. Sehingga dalam artian sibuk mengerjakan aktivitas dan pekerjaan yang mendatangkan keuntungan. Manfaat teknologi informasi dalam bisnis, mempermudah cara komunikasi, monitoring perkembangan bisnis, menghemat biaya produksi dan operasional, sumber pengetahuan dan informasi, dan manajemen data. Ya, dengan adanya teknologi informasi ini dalam bisnis, ya make it easy ya, semuanya memudahkan proses transaksi, memudahkan proses berbisnis ya. Yang tadinya komunikasinya ya mungkin cuma dibatasi cuma telepon saja ya. Sekarang dengan adanya alat komunikasi baik handphone ataupun email itu semuanya bisa dimonitor ya. Komunikasinya bisa lebih gampang melalui handphone maupun melalui email ya, ada bukti terkait ya, menyingkat waktu ya,
Lalu monitoring perkembangan bisnis, semuanya juga bisa dimonitor dengan dari handphone ataupun dari komputer ya, aplikasi-aplikasi penjualannya. Kalaupun misalkan kayak kita beli barang online, kita bisa memonitor ya progres barang-barang kita gitu ya dari aplikasi yang ada itu ya. Barang kita sudah dikirim, barang kita sedang dalam perjalanan, sampai barang kita sudah terima gitu ya. Nah, itu bisa kita monitor dari adanya teknologi informasi ini. Menghemat biaya produksi dan operasional jelas karena dengan adanya pengendalian dari sistem akan memangkas proses produksi dan operasionalnya, dan juga sedikit banyak akan mengurangi sumber daya manusianya sehingga biaya operasionalnya juga akan berkurang. Lalu sumber pengetahuan dan informasi ya semuanya sekarang ada di TI ini ya. Kita mencari apapun itu ya bisa melalui Google ya atau melalui aplikasi-aplikasi yang lain, banyak menggunakan teknologi TI ini. Dan untuk manajemen data, untuk memanage data-data, pengolahan data, dan juga untuk mendokumentasikannya. Ini manfaat dari TI. Nah, dampak teknologi informasi dalam bisnis. Cepat dan mudah untuk penyampaian informasi karena saling terintegrasi. Ya. Karena semuanya sudah terkoneksi menggunakan internet, jaringannya cukup cepat, jadi ya pasti yang kita rasakan adalah cepat dan mudah. Ya. Pendistribusian dan produksi menjadi lebih cepat, ya. Alur kerja menjadi lebih mudah dan terkontrol, mempermudah kerjasama setiap manajemen dan divisi yang ada dalam perusahaan, lalu kegiatan operasional perusahaan menjadi lebih terorganisir, meminimalisir terjadi human error, ya karena dikerjakan by system, ya kita bisa meminimalisir terjadi human error, lalu mendapatkan informasi tentang customer behavior menjadi lebih cepat dan mudah. Kita juga bisa mendapat profil dari customer kita ya dari data-data yang tersedia di by system ini ya, di TI ini, dan itu bisa kita dokumentasikan, bisa kita simpan untuk profil customer kita. Selanjutnya adalah e-business. E-business atau electronic business adalah suatu kegiatan transaksi jual beli bisnis yang dilakukan dengan melalui perangkat elektronik atau juga dengan internet, sehingga perusahaan itu dapat langsung berinteraksi dengan customer, supplier, ataupun juga rekan bisnis. Secara lebih singkatnya, e-business dapat diartikan yaitu penggunaan teknologi informasi serta juga komunikasi untuk menjalankan sekaligus mengelola bisnisnya, sehingga bisa memperoleh keuntungan. Jadi sekarang bisnis itu sudah dikelola secara elektronik ya, dari sistem teknologi informasinya juga komunikasinya ya dikelola secara elektronik, sehingga bisnisnya ini lebih mobile ya, yang tetap sesuai tujuannya ya, yaitu untuk mendapatkan keuntungan ini. Unsur-unsur e-bisnis pertama adalah pelaku bisnis, yaitu adalah organisasi, produsen atau perusahaan, supplier, rekan bisnis, konsumen, dan lain-lain. Alat, media, atau juga sumber daya yang digunakan, yang pasti teknologi informasi serta juga komunikasi. Ya, komputer, internet, handphone, ya alat-alatnya biasa digunakan seperti itu ya. Kegiatan dan sasarannya, aktivitas atau kegiatan dan juga proses bisnis dan juga operasi bisnis utama. Terkait pelayanan, penjualan, dan transaksi. Semuanya menggunakan elektronik, alat elektronik ya. Pelayanannya, penjualan, dan transaksi semuanya serba menggunakan elektronik, menggunakan komputer, ya menggunakan handphone, yang penting ada internetnya. Jadi pembayaran pun akhirnya cashless juga gitu ya, tinggal model transfer, sudah langsung uangnya sudah diterima, barangnya bisa diproses. Tujuan, komunikasi, koordinasi, pengolahan organisasi, transformasi, proses bisnis, serta juga berbagi informasi. Dan beberapa keuntungan yang bisa didapatkan, pendekatan yang relatif aman, peningkatan keuntungan, lebih fleksibel, efisien, peningkatan produktivitas, bisnis yang terintegrasi, dan lain sebagainya. Jadi sekarang sudah di zamannya orang sering menyebut revolusi industri 4.0 ya, dimana sekarang semuanya sudah serba digital, beralih dari yang namanya mekanik beralih ke digital, teknologi digital. Nah, salah satunya dia muncul ini e-business ini, bisnis elektronik ya. Jadi bisnisnya tidak hanya secara konvensional tapi sudah menggunakan fasilitas atau memanfaatkan teknologi.
aplikasi-aplikasi e-bisnis yang banyak digunakan perusahaan adalah aplikasi yang dapat terintegrasi lintas fungsi perusahaan. Contohnya adalah perencanaan sumber daya perusahaan, Enterprise Resource Planning, ya, atau ERP, sering disebut ERP, yaitu Enterprise Resource Planning, yaitu perencanaan sumber daya perusahaan, lalu manajemen hubungan dengan pelanggan atau CRM, Customer Relationship Management, dan SCM, manajemen rantai pasokan atau Supply Chain Management. Nah, ini bentuk-bentuk e-bisnis ya. Ada ERP, Enterprise Resource Planning, ya, ada CRM, Customer Relationship Management, dan ada juga SCM, Supply Chain Management. ERP atau Enterprise Resource Planning adalah sebuah sistem informasi perusahaan yang dirancang untuk mengkoordinasikan semua sumber daya, informasi, dan aktivitas yang diperlukan untuk proses bisnis lengkap. Sistem ERP didasarkan pada database pada umumnya dan rancangan perangkat lunak modular. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan ke dalam satu sistem komputer yang dapat melayani semua kebutuhan perusahaan, baik dari departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Syarat terpenting dari sistem atau software dalam satu logical database sehingga memudahkan semua departemen berbagi informasi dan berkomunikasi. Ya, jadi ERP ini adalah satu sistem ya yang dikelola oleh satu perusahaan untuk mengintegrasikan kebutuhan dari masing-masing departemen yang sesuai fungsinya. Jadi tidak lagi perlu secara manual. Ya, semuanya by system mungkin sudah bisa terbaca. Kebutuhan departemen ini ya tinggal diinput di sistemnya ya, lalu mungkin di send gitu ibaratnya, kebaca oleh bagian lain. Tinggal approvalnya approval berjenjang ya. Dari approval atasannya kalau memang disetujui ya tinggal diproses di bagian terkait tersebut, bagian itu dituju apa. Nah, ini salah satu contoh penerapan ERP, Enterprise Resource Planning. Ya. Perencanaan sumber daya dari dalam satu perusahaan. Nah, ini ya perencanaan sumber daya ini ya, dan customer web portal, lalu CRM sales, distribusi, time and project-nya, ada data dashboard-nya, terkait keuangan, lalu manufacturing dan purchasing. ERP perencanaan sumber daya perusahaan fokus pada efisiensi produksi internal perusahaan, distribusi, dan proses keuangan. Ya. Jadi karena ini dari dalam internal perusahaannya, ini akan bisa memudahkan atau lebih mengefisiensikan produksi internal di perusahaan. Ya. Dengan ada ERP ini, semua bisa terintegrasi, ya, purchasing-nya, manufaktur, keuangan, data dashboard-nya, distribusinya, waktunya juga bisa lebih terkontrol gitu ya, dan hubungan dengan dengan pelanggan juga bisa lebih baik gitu ya, penjualan juga bisa lebih termonitor juga. Selanjutnya adalah Customer Relationship Management atau CRM, yaitu strategi bisnis yang terdiri dari software dan layanan yang didesain untuk meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kepuasan pelanggan. Secara khusus CRM berusaha memberikan layanan yang sifatnya profesional sehingga dapat memberikan kepuasan yang tinggi pada pelanggannya. Dengan membantu berbagai bentuk perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggannya dengan tepat, memperoleh lebih banyak pelanggan dengan lebih cepat, dan mempertahankan kesetiaan pelanggannya. Sistem CRM berusaha menyediakan sebuah pendekatan terintegrasi terhadap semua aspek dalam perusahaan dalam kaitannya dengan pelanggan yang meliputi marketing, sales, dan support. Nah, kalau CRM ini adalah sistem atau bentuk strategi bisnis antara perusahaan dengan customer. Bagaimana perusahaan menjaga hubungan baik dengan customer, ya, sehingga customer itu akan loyal, dan dengan customer loyal itu harapannya ini bisa menjadi promosi gratis nih. Customer ini juga akan menceritakan ke customer yang lain, customer yang baru, ya, sehingga akan mendapatkan customer baru lagi. Ataupun dari CRM ini perusahaan juga melalui tim marketingnya berusaha juga menggait menambah customer yang baru selain customer yang sudah loyal ini, gitu ya. Poinnya di sini adalah memberikan layanan kepuasan layanan kepada pelanggan dari sistem CRM ini, Customer Relationship Management ini.
Sehingga dengan adanya kepuasan pelanggan, diharapkan pendapatan akan meningkat dan akan mempengaruhi keuntungan yang didapat oleh perusahaan tersebut. Ya, ini customer relationship management system. Siklusnya adalah customer loyalty, ya, sebagai ajang promosi, untuk promosi juga, untuk interaksi, ya, bisa menganalisa profil dari customer, untuk order, dan ada database-nya, ada dokumentasi, dan ada komunikasi. CRM fokus pada proses mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pemasaran, penjualan, dan layanan. Jadi CRM adalah strategi secara eksternal, diterapkan untuk eksternal, diterapkan untuk customer atau pelanggan perusahaan. Sehingga fokus untuk mendapatkan dan mempertahankan pelanggan melalui proses pemasaran, penjualan, dan layanan. Kalau tadi ERP adalah untuk internal perusahaan, untuk menguatkan perusahaan tersebut agar masing-masing bagian terintegrasi, ya. Nah, kalau yang CRM adalah strategi untuk mendapatkan kepuasan pelanggan, ya. Fokusnya adalah eksternal, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan. Selanjutnya adalah supply chain management, yaitu serangkaian kegiatan yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan, yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari pelanggan hingga ke pemasok. Tujuan SCM adalah membantu perusahaan memenuhi permintaan pelanggan dan kebutuhan pemasok dengan memungkinkannya untuk mendesain, membangun, dan menjual produknya melalui penggunaan jaringan yang cepat, efisien, dan berbiaya rendah dari para mitra bisnisnya, prosesnya, dan hubungannya atau rantai pasokannya. Kalau supply chain management, ya dari bahasa adalah supply chain atau rantai pasokan. Jadi bagaimana ini proses supply-nya dalam bentuk lingkaran ini tidak terputus. Ya, pengiriman barangnya dari mitra kepada perusahaan maupun kepada pelanggan ini tidak terputus nih rantainya. Jadi alurnya tetap berjalan. Harapannya dengan dibikin rantai ini, satu lingkaran ini, prosesnya akan semakin cepat. Proses pengirimannya ke customer akan semakin cepat. Nah, ini gambarannya ada pembelian, lalu masuk bagian produksi, barang ini akan dijadikan stok dan juga didistribusikan, lalu penjual akan mengirimkan barang ini, ya, ke pelanggan. Nah, di produksi ini ada nanti hubungannya dengan bagian keuangan dan controlling, lalu di sini ada manajemen, dan di bawah juga perlu adanya riset dan development untuk melihat atau menganalisa kebutuhan pasar. Di sini juga ada marketing and research. Jadi dari supplier mengirimkan kepada perusahaan manufacturing, ya, lalu didistribusikan dari pabrik ini, ya, didistribusikan kembali ke retail outlet dan nanti digunakan oleh customer. Nah, SCM ini adalah fokusnya pada flow of information and cash. Jadi arus dari informasi dan pembayaran cash. Arus dari informasi dan juga alurnya yang cepat, ya. Apa manfaat dari penerapan ERP, CRM, dan SCM? Pertama adalah meningkatkan kualitas produk dan layanan, lalu mempercepat dan mengefektifkan proses bisnis perusahaan, meningkatkan pemahaman atas kebutuhan konsumen sehingga dapat diperoleh gambaran profil konsumen secara umum, agar dapat ditentukan sasaran yang menjadi prioritas dalam pengembangan infrastruktur jaringan dan jenis layanan yang diberikan. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja manajemen secara menyeluruh. Meningkatkan produktivitas dan kualitas SDM. Bentuk hubungan e-business. Ada yang namanya B2B atau business to business, yaitu perdagangan antar pelaku bisnis, antar pelaku usaha bisnis. Jadi dari perusahaan A dengan perusahaan B gitu, ya. Sifatnya antar bisnis to bisnis, antar perusahaan ke perusahaan.
Lalu bisnis to customer. Ini perdagangan antar pelaku usaha dengan langsung dengan customernya, direct ke langsung ke customernya. Ini B2C, biasanya disingkat B2C. Ada C2C, customer to customer. Perdagangan antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain. Ya, ini berarti perorangan ya. Lalu C2B, consumer to business. Perdagangan antara konsumen dengan pelaku bisnis atau juga perusahaan. Dan ada lagi juga intra-bisnis, e-business. Perdagangan dalam lingkup intranet perusahaan yang melibatkan pertukaran barang, jasa, serta informasi. Ya, ini kalau digambarkan B2B antara perusahaan dengan perusahaan, ya jadi barang dikirimnya atau transaksinya antara perusahaan dengan perusahaan sehingga barang dikirim itu ke perusahaan-perusahaan. Ya, ini tadi B2B, business to business. Ada B2C, business to customer, di mana barang dikirim ke langsung ke customer. Ada C2C, customer to customer. Nah, ini yang sering belanja secara online ya, antara customer dengan customer. Jadi penjual individu ke pembeli individu gitu ya. Tidak lagi ke perusahaan, C2C, customer to customer. Dan juga C2B, antara customer ke perusahaan. Nah, customer individu yang dia mensuplai, mungkin mensuplai barang-barang ke pelaku bisnis dalam bentuk perusahaan. Ya. Ini 4 bentuk hubungan e-business. Ada B2B, business to business, ada B2C, business to consumer, ada C2C, customer to customer, dan ada C2B, customer to business. Ya, demikian materi untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi amal jariah buat kita semuanya. Bisa kita amalkan untuk kepentingan kita sendiri maupun untuk lingkungan sekitar kita. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi ini. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita saling mendoakan agar selalu diberi kesehatan, keberkahan, kemudahan, dan kelancaran dan setiap aktivitas kita. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi hidayah wal taufik. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.